Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh memberkati dan memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman Tuhan dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari 2 Timotius pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. 2 Timotius pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, jangan malu melayani Tuhan. Jangan malu melayani Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sangat sulit kita menemukan sosok pelayan-pelayan yang mau memberikan hati, waktunya untuk melayani di gereja Tuhan. Ketika seorang gembala atau pimpinan jemaat menawarkan anggota jemaatnya untuk mau ikut dalam melayani Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan, maka banyak berbagai alasan yang mungkin dia utarakan agar dia tidak terlibat dalam dunia pelayanan. Ada yang mengatakan aku sibuk bekerja. Ada yang mengatakan aku sudah tua. Ada yang mengatakan aku masih muda. Ada yang mengatakan aku kurang berpendidikan. Ada yang mengatakan juga aku kurang berpengalaman.
Bahkan ada juga yang mengatakan, aku malu ketika aku melayani jemaat Tuhan. Dan banyak alasan-alasan lain yang bisa diutarakan setiap orang agar tidak terjun dalam dunia pelayanan. Banyak orang mengambil sikap untuk menjadi jemaat biasa. Padahal kalau kita sebagai pimpinan jemaat, gembala, melihat bahwa orang-orang yang kita tawarkan pelayanan itu sesungguhnya memiliki potensi-potensi, memiliki karunia-karunia Allah dalam dirinya, tetapi yang kita anggap bisa, yang kita anggap memiliki potensi dan karunia Allah dalam melayani, tidak memberi hati dan waktunya untuk melayani Tuhan. Sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bisa perhatikan orang yang punya talenta bernyanyi, orang yang punya talenta bermain musik, tidak mengambil bagian pelayanan dalam pelayanan gereja. Padahal dia mampu untuk melakukannya. Tetapi banyak hal-hal yang bisa dia utarakan untuk tidak ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Rasul Paulus menganggap Timotius itu sebagai anaknya, anak rohani, anak bimbingannya. Sehingga melalui surat yang dituliskan Rasul Paulus kepada Timotius, Rasul Paulus mau di tengah-tengah kehidupan Timotius yang masih muda, hendaklah dia mengorbankan karunia yang Tuhan berikan kepadanya dengan tidak malu dalam melayani Tuhan. Paulus tahu Timotius memiliki iman seperti nenek dan ibunya, sehingga Paulus yakin iman itu juga ada dalam diri Timotius. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita paham bahwa Rasul Paulus memberikan nasihat, memberikan kekuatan kepada Timotius, sesungguhnya Paulus paham di tengah-tengah dunia pelayanan yang akan dia jalani, yang sedang dia hadapi di kota Efesus, banyak pergumulan, penderitaan, bahkan cemooh yang diterima oleh Timotius. Sehingga Paulus katakan, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan yang membangkitkan, roh keberanian. Itu yang dikatakan Paulus kepada Timotius, jangan takut. Roh Tuhan memberikan kekuatan, bukan ketakutan. Dan Paulus yakin, sebagai anak rohaninya, Timotius akan dimampukan untuk melayani jemaat yang dipercayakan kepada hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua kita memiliki karunia yang berbeda. Bahkan talenta yang diberikan Tuhan berbeda kepada kita. Sudahkah kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan? Atau sebaliknya kita gunakan itu menjadi sebuah kesombongan dan keangkuhan? Sudahkah kita pakai karunia Tuhan itu untuk melayani Dia dengan rendah hati? Sudahkah kita gunakan karunia itu dengan penuh pengorbanan, waktu, tenaga, bahkan materi untuk melayani Dia? Rasul Paulus saksikan dirinya, dia sebagai pemberita Injil, dia harus ikut serta menderita, mengalami penganiayaan dan penderitaan. Keluar masuk penjara adalah bagian hidupnya ketika dia menyaksikan Injil keselamatan kepada semua orang. Tetapi Paulus yakin di dalam dirinya ada roh kekuatan. Itu yang mau dibagikan kepada Timotius. Timotius harus melihat Rasul Paulus sebagai bapa rohaninya. Karena
Paulus terlebih dahulu mengalami apa yang sedang dialami dan akan dialami oleh Timotius. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita sudah terjun dalam dunia pelayanan, tidak mudah, tidak seperti yang kita bayangkan. Akan banyak hambatan, penolakan, tantangan yang mungkin akan kita hadapi. Tetapi melalui surat Paulus ini, ternyata di dalam diri kita ada roh kekuatan. Di dalam kita ada kasih Tuhan. Kita harus mau mengorbankan kasih karunia itu yang diberikan Tuhan Allah kepada kita untuk melayani umatnya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, jadikan karunia Tuhan yang kita miliki menjadi berkat bagi banyak orang. Agar kita dapat bersaksi, menyaksikan Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi, bahkan Tuhan yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita yang memberi hati, waktu dan tenaga kita untuk melayani Tuhan, Tuhan memberikan kita roh kekuatan, roh semangat, roh keberanian untuk bersaksi dan melayani Dia. Jangan malu melayani Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang telah memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Bila firman Tuhan yang kami dengar, boleh kami lakukan. Kami memberikan hati kami melayani Tuhan di tengah-tengah karunia, bakat-bakat talenta yang Tuhan berikan dalam kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.